Investasi saham BMRI 5 juta per bulan mulai 2027 sampai 2045. Halo sahabat saham Indonesia Emas, semoga kita semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana jika seseorang memutuskan untuk berinvestasi di saham Bank Mandiri atau BMRI sebesar 5 juta rupiah setiap bulan, dimulai pada tahun 2027, dan dilakukan secara konsisten sampai tahun 2045, tidak peduli harga saham sedang naik atau turun, tidak peduli kondisi ekonomi sedang baik atau buruk, tidak peduli ada krisis atau koreksi pasar. Setiap bulan tetap membeli saham BMRI senilai 5 juta rupiah. Selain itu, seluruh dividen yang diterima juga diinvestasikan kembali untuk membeli saham tambahan. Pertanyaannya adalah, berapa hasil akhirnya pada tahun 2045? Dan apakah strategi sederhana seperti ini benar-benar mampu menghasilkan kekayaan yang besar? Mari kita bahas secara mendalam. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu metode DCA atau Dollar Cost Averaging. DCA adalah strategi membeli saham secara rutin dalam jumlah uang yang sama. Misalnya, setiap bulan 5 juta rupiah. Saat harga saham turun, kita mendapatkan saham lebih banyak. Saat harga saham naik, kita mendapatkan saham lebih sedikit. Dalam jangka panjang, strategi ini membantu mengurangi risiko membeli di harga puncak. Banyak investor besar dunia menggunakan metode yang mirip dengan DCA karena lebih sederhana dan lebih mudah dijalankan dibandingkan mencoba menebak kapan pasar akan naik atau turun. Sekarang, mari kita lihat BMRI. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini memiliki jaringan luas, jumlah nasabah yang sangat besar, serta bisnis yang kuat di berbagai sektor. Selama bertahun-tahun, Bank Mandiri juga dikenal sebagai perusahaan yang rutin membagikan dividen kepada pemegang saham. Karena itu, banyak investor jangka panjang menjadikan BMRI sebagai salah satu saham inti dalam portofolio mereka. Tentu tidak ada jaminan masa depan. Namun jika ekonomi Indonesia terus berkembang, maka BMRI berpotensi ikut tumbuh dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke simulasi utama. Kita akan menggunakan periode investasi dari awal tahun 2027 sampai akhir tahun ke-2045. Total durasi investasi adalah 19 tahun. Investasi per bulan sebesar 5 juta rupiah. Dalam setahun, 60 juta rupiah. Selama 19 tahun, 1.140 juta rupiah. Jadi modal yang banner-banner Anda keluarkan dari kantong adalah sekitar 1,14 miliar rupiah. Lalu bagaimana jika dividen terus diinvestasikan kembali? Kita akan membuat 3 skenario. Skenario konservatif, skenario moderat, dan skenario optimistis. Skenario konservatif. Pada skenario ini kita mengasumsikan bahwa BMRI tumbuh relatif lambat. Harga saham dan dividen yang digabungkan menghasilkan rata-rata imbal hasil sekitar 10% per tahun. Ini termasuk cukup realistis untuk investor jangka panjang. Dengan investasi 5 juta per bulan selama 19 tahun dan hasil rata-rata 10% per tahun. Maka nilai investasi di akhir tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Artinya modal 1,14 miliar rupiah berkembang menjadi sekitar 3,5 miliar rupiah. Keuntungan bersihnya sekitar 2,36 miliar rupiah. Ini menunjukkan kekuatan waktu dan konsistensi. Skenario moderat? Apa skenario moderat? Sekarang kita gunakan skenario yang lebih optimistis, namun masih masuk akal. Misalnya BMRI mampu menghasilkan rata-rata total return 13% per tahun. Angka ini berasal dari kombinasi kenaikan harga saham dan dividen yang terus diinvestasikan kembali. Dengan asumsi tersebut, maka nilai investasi pada akhir tahun 2045 berpotensi mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Ya, 5 miliar rupiah. Padahal modal yang Anda setorkan hanya sekitar 1,14 miliar rupiah. Sisanya berasal dari pertumbuhan investasi dan efek compounding. Banyak orang meremehkan kekuatan compounding. Padahal, compounding adalah salah satu keajaiban terbesar dalam dunia investasi. Pada tahun-tahun awal pertumbuhan terlihat lambat. Namun setelah lebih dari 1 dekade, pertumbuhan mulai semakin cepat. Kemudian pada tahan-tahan terakhir, kenaikan nilai investasi menjadi sangat besar. Inilah alasan mengapa investor sukses selalu berpikir dalam puluhan tahun, bukan dalam hitungan minggu atau bulan. Skenario optimis,
Sekarang mari kita lihat skenario terbaik yang masih mungkin terjadi. Misalnya BMRI mampu memberikan total return rata-rata 15% per tahun selama periode investasi. Angka ini memang tinggi, tetapi bukan sesuatu yang mustahil jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik dan kinerja Bank Mandiri terus meningkat. Dalam kondisi seperti itu, investasi 5 juta rupiah per bulan selama 19 tahun dapat berkembang menjadi sekitar 6,8 miliar rupiah. Bahkan bisa mendekati 7 miliar rupiah. Artinya, modal 1,14 miliar rupiah berubah menjadi hampir 7 miliar rupiah. Sekarang bayangkan, Anda tidak perlu menjadi trader, tidak perlu melihat grafik setiap hari, tidak perlu menebak harga besok, tidak perlu panik saat pasar turun. Yang dilakukan hanya satu: membeli BMRI secara rutin setiap bulan, lalu membiarkan waktu bekerja. Namun, ada satu hal yang harus dipahami. Perjalanan investasi selama 19 tahun tidak akan selalu mulus. Akan ada masa ketika pasar saham mengalami koreksi besar. Akan ada saat harga BMRI turun puluhan persen. Akan ada berita negatif. Akan ada kepanikan di pasar. Bahkan bisa saja terjadi krisis ekonomi. Namun justru pada saat itulah, investor Desia sering mendapatkan peluang terbaik. Karena saat harga turun, uang 5 juta rupiah yang sama bisa membeli lebih banyak saham. Ketika pasar pulih, di masa depan, saham-saham yang dibeli saat diskon tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar. Mari kita bayangkan perjalanan investasinya. Tahun ke 2027, portofolio masih kecil. Pertumbuhan belum terlalu terasa. Tahun ke 2030, nilai investasi mulai meningkat. Dividen mulai terasa. Tahun ke 2035, jumlah saham yang dimiliki sudah jauh lebih banyak. Dividen tahunan mulai mampu membeli saham tambahan dalam jumlah signifikan. Tahun ke 2040, efek compounding mulai bekerja sangat kuat. Pertumbuhan portofolio menjadi semakin cepat. Tahun ke 2045, nilai investasi berpotensi mencapai miliaran rupiah. Dan sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari waktu, disiplin, dan reinvestasi dividen. Sekarang mari kita bahas dividen. Salah satu keunggulan BMRI adalah kebiasaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Jika seluruh dividen digunakan untuk membeli saham lagi, maka jumlah lembar saham akan terus bertambah. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar dividen yang diterima. Semakin besar dividen yang diterima, semakin banyak saham tambahan yang bisa dibeli. Proses ini menciptakan lingkaran pertumbuhan yang sangat kuat. Banyak investor gagal bukan karena memilih saham yang buruk, tetapi karena mereka tidak sabar, mereka ingin kaya dalam waktu singkat. Ketika harga turun, mereka panik. Ketika harga naik sedikit, mereka langsung menjual. Padahal, kekayaan terbesar biasanya dibangun oleh investor yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Jika Anda memulai pada tahun 2027 dan terus berinvestasi sampai 2045, maka yang paling penting bukanlah menebak harga saham tahun depan. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi. Karena dalam investasi jangka panjang, konsistensi seringkali lebih penting daripada kecerdasan. Kesimpulan simulasi kita hari ini, investasi BMRI sebesar 5 juta rupiah per bulan dari tahun 2027 sampai ke 2045. Total modal yang disetor sekitar 1,14 miliar rupiah. Skenario konservatif, sekitar 3,5 miliar rupiah. Skenario moderat, sekitar 5 miliar rupiah. Skenario optimistis, sekitar 6,8 hingga 7 miliar rupiah. Dengan catatan seluruh dividen terus diinvestasikan kembali. Dan BMRI mampu mempertahankan pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Perlu diingat, ini hanyalah simulasi. Tidak ada yang bisa menjamin hasil investasi di masa depan. Harga saham bisa naik, harga saham bisa turun, dividen bisa berubah, kondisi ekonomi juga bisa berubah. Namun, sejarah menunjukkan bahwa investasi jangka panjang pada perusahaan berkualitas seringkali memberikan hasil yang menarik bagi investor yang sabar dan disiplin. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah pasar akan selalu naik, tetapi apakah Anda mampu tetap konsisten berinvestasi selama hampir 2 dekade. Karena bagi banyak investor, tantangan terbesar bukanlah memilih saham, melainkan bertahan cukup lama untuk menikmati hasil dari compounding. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten investasi saham Indonesia seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga investasi Anda semakin berkembang dari tahun ke tahun.